Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Ashima punya cerita yang seru banget nih. Coba pejamkan mata sebentar. Psst, bayangkan, sebuah malam yang gelap gulita. Benar-benar sepi, tidak ada lampu-lampu terang seperti di kota kita. Tidak ada suara motor atau mobil. Cuma ada bintang-bintang kecil yang berkelap-kelip indah di langit. Dan di malam itu, ada seorang pria hebat yang sedang berpikir di sebuah gua di gunung yang tinggi. Beliau sedih melihat teman-temannya. Nah, di malam yang sepi dan spesial itu, langit di atas sana membuka sebuah rahasia yang super besar untuk kita semua. Rahasia yang mengubah dunia ini menjadi lebih baik. Mau tahu rahasianya? Ikuti Ashima terus ya. Teman-teman tahu tidak, kenapa bapak hebat itu sendirian di gua? Nama bapak hebat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dulu di kota Mekah, teman-teman Nabi Muhammad banyak yang belum tahu cara berbuat baik. Mereka malah menyembah patung-patung buatan sendiri. Padahal yang menciptakan kita semua kan Allah. Banyak yang tidak adil, suka main dorong-dorongan sama teman yang kecil atau yang lemah. Orang-orang yang tidak punya makanan juga sering tidak dikasihani. Bahkan ada yang tega mengubur bayi perempuan kecil hidup-hidup. Hiks, sedih banget ya. Nabi Muhammad sedih sekali melihat itu semua. Hati beliau bersih dan baik sekali. Beliau ingin sekali mencari tahu bagaimana sih caranya agar semua orang bisa jadi baik dan disayang Allah. Makanya beliau sering menyendiri ke sebuah gua yang namanya Gua Hira. Di sana, beliau berdoa dan berpikir keras. Nah, ini dia bagian yang paling seru. Di malam spesial itu, saat Nabi Muhammad sedang di Gua Hira, tiba-tiba datanglah seorang malaikat yang super besar dan gagah. Nama malaikat itu adalah Malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, "Iqra", artinya, bacalah. Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad dengan sangat erat, lalu melepaskannya. Kemudian berkata lagi, "Iqra." Nabi Muhammad menjawab lagi, "Aku tidak bisa membaca." Ini terjadi sampai 3 kali loh teman-teman. Akhirnya Malaikat Jibril membacakan ayat yang pertama dari Al-Quran. Yeay! Surah Al-Alaq ayat 1. Bunyinya, "Iqra Bismi Rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Wow, teman-teman tahu tidak? Agama Islam kita yang indah ini dimulai dengan satu kata yang sangat penting. Baca. Hebat kan? Teman-teman tahu tidak? Saat wahyu itu turun, Nabi Muhammad ketakutan loh. Badan beliau sampai dingin dan gemetar. Beliau langsung pulang ke rumah dengan cepat. Beliau berkata kepada istri beliau, Sayyidah Khadijah, "Selimuti aku, selimuti aku." Sayyidah Khadijah dengan sabar dan sayang sekali menenangkan beliau. Lihat kan teman-teman, Bapak Nabi Muhammad yang sebaik itu saja bisa merasa takut. Tapi Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang baik. Allah selalu melindungi dan memberikan kekuatan. Jadi kita tidak perlu takut kalau kita berbuat baik. Nah, malam yang super luar biasa itu saat langit membuka rahasia terbesar dan paling penting. Kita sebut malam Nuzulul Quran. Al-Quran itu turun pertama kali di malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih istimewa dari 1000 bulan loh. Keren ya? Dan itu terjadi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Al-Quran tidak langsung turun semuanya ya teman-teman. Tapi turunnya sedikit demi sedikit. Seperti hujan gerimis. Selama 23 tahun. Lama sekali ya. Allah juga berfirman di surah Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Jadi, itu adalah malam ketika langit membuka rahasia dan bumi kita menerima cahaya yang terang benderang dari Allah. Cahaya yang bisa menerangi hati kita semua. Teman-teman, kalau dulu Al-Quran turun untuk membuat dunia jadi lebih baik,
Hari ini Al-Quran juga turun untuk membuat hati kita jadi lebih baik. Untuk membuat hati kita jadi lebih sabar. Lebih sayang sama mama, papa, adik, kakak, dan teman-teman. Ashima punya tantangan kecil nih buat teman-teman. Siapa yang mau ikut tantangan Ashima? Setuju? Setiap hari, coba deh kita baca Al-Quran. Walaupun cuma 1 ayat saja. 1 ayat tidak banyak kan? Pasti bisa. Terus, kita coba pahami artinya. Boleh tanya sama mama, papa, ustadz, atau ustazah di rumah. Dan yang paling penting, coba deh kita lakukan apa yang ada di Al-Quran, walaupun sedikit. Misalnya, kalau ada ayat tentang berbuat baik kepada orang tua, langsung deh kita bantu mama atau papa. Karena perubahan yang besar dan baik itu selalu dimulai dari satu bacaan kecil. Dari satu kebaikan kecil yang kita lakukan. Ayo teman-teman, kita mulai membaca Al-Quran dan jadi anak baik ya. Insya Allah, kita semua akan jadi anak-anak hebat yang disayang Allah dan masuk surga. Amin. Sampai jumpa lagi di cerita Ashima berikutnya. Assalamualaikum. Muah.